adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, selamat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini adik-adik. Saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kakak ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Berkati kami semua guru-guru sekolah minggu yang hari ini akan mengajarkan adik-adik. Berkati juga semua adik-adik yang dapat mengambil bagian di dalam sekolah minggu pada hari ini. Biarlah sekolah minggu ini boleh jadi seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kakak Tina ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian, Yesus jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku.
jagoanku, idolaku untuk selamanya. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ya, adik-adik, sekalipun adik-adik punya jagoan yang seperti tadi sudah disebutkan, tapi yang lebih hebat adalah Tuhan Yesus. Ya, mari adik-adik kita masih tetap berdiri, kita nyanyi satu pujian, Janjimu Tuhan. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, memimpinku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, memimpinku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Nama-Mu kekal selamanya. Baik adik-adik, kakak persilakan duduk kembali karena kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan adik-adik, mari kita bawa di dalam doa kepada Allah. Kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami, sekali lagi kami bersyukur kepadamu untuk hari ini karena kami boleh berjumpa kembali di dalam sekolah minggu. Kami bersyukur untuk kesempatan dan waktu di mana kami boleh memuji Tuhan bersama-sama. Kami diizinkan juga sebentar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kami datang untuk menaikkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua adik-adik kami. Karena penyertaan Tuhanlah yang memampukan mereka sehingga mereka sudah mengikuti ujian semester dengan baik. Kami berdoa biarlah semua upaya mereka di dalam menjawab segala soal-soal diberkati oleh Tuhan dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi adik-adik kami yang mungkin mereka kurang persiapan sehingga nilai mereka kurang ketika mereka mengikuti ujian dan mereka harus mengikuti ujian ulang. Kami mau berdoa supaya Tuhan memberikan semangat bagi mereka, Tuhan memberikan motivasi yang baik bagi mereka
untuk belajar mempersiapkan diri agar ketika mengikuti ujian ulang mereka boleh mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa untuk semua adik-adik secara khususnya di dalam persiapan menyongsong Natal, baik di sekolah masing-masing, baik di gereja, di sekolah minggu masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati. Kalau ada di antara setiap adik-adik yang terlibat aktif di dalam ibadah perayaan Natal nanti, apapun kegiatan yang mereka ikuti, biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Kuasa-Mu menyertai mereka di dalam setiap tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan bagi mereka. Agar biarlah pelayanan mereka lakukan dalam rangka memperingati Natal tahun ini, mereka dapat lakukan dengan baik dan semua yang mereka lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan diri untuk pelayanan Natal sekolah minggu. Kami juga taruh mereka semua di dalam tangan kuasa Tuhan. Semua persiapan-persiapan acara demi acara yang akan dilakukan, biarlah Tuhan Engkau campur tangan dan memberkati. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada Allah saja. Sehingga setiap guru-guru di dalam persiapan-persiapan mereka tetap dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan pada waktunya nanti ketika ibadah perayaan Natal berlangsung, mereka pun tetap dalam keadaan yang sehat dan baik. Biarlah kuasa hikmat Allah menyertai semua guru-guru sekolah minggu di dalam persiapan bahkan di dalam ibadah perayaan Natal nanti. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja-gereja yang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut Natal. Kami berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati apapun kegiatan, apapun aktivitas yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan, dana dan lain sebagainya, kami berdoa biarlah Allah mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk kami sekolah minggu GKIN Revival yang akan mengadakan Natal pada tanggal 16 Desember nanti. Biarlah Tuhan Yesus menolong dan memberkati semua guru-guru dalam persiapan-persiapannya. Semua anak-anak yang terlibat di dalam pelayanan perayaan Natal. Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang baik, berikan kuasa dan hikmat yang daripada Tuhan di dalam masa-masa persiapan. Agar biarlah nanti pada tanggal 16 semuanya dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik, kita sudah menaikkan doa syafaat kita dan sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, duduk tenang agar biarlah firman Tuhan yang sebentar adik-adik dengar itu sungguh-sungguh dapat dimengerti dengan baik. Mari sekali lagi kita siapkan hati kita dengan kita nyanyikan pujian. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi adik-adik, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikan anak
begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup kekal, Melainkan dapat hidup kekal. melainkan dapat hidup kekal. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, pasti semuanya luar biasa. Puji Tuhan, kita semua hari ini dapat datang untuk sekolah minggu hari ini. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai memberkati kami sepanjang minggu ini. Tibakah saatnya kami anak-anak-Mu datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hingga firman-Mu itu kami dapat dengar dan kami juga dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita semua masih diberikan kesempatan sama Tuhan Yesus untuk mendengar kabar baik. Kabar baik itu seperti apa? Nah adik-adik, kalau di rumah saat ini adik-adik sudah menyiapkan Alkitab, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita membacanya dari Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-25. Kakak Rosi di sini membaca buat kita semua ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itulah adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu
dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarnya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik sudah dengarkan? Tadi kita sudah membaca firman Tuhan ini. Apa yang terjadi adik-adik? Nah, ini kisah tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, tadi dikatakan di ayat pertama itu Yohanes Pembaptis mempunyai bapak yang bernama Sakaria dan ibunya bernama Elisabet. Kedua orang tua ini sudah lanjut umurnya. Secara manusia mereka tidak mungkin untuk memiliki anak. Tetapi karena mereka ini adalah orang yang takut Tuhan, mereka ini selalu membawa pergumulan mereka ini kepada Tuhan. Dan sewaktu-waktu Sakaria ini mendapat giliran untuk masuk ke dalam bait suci. Nah, apa yang terjadi dalam bait suci? Di dalam bait suci itulah Sakaria menyerahkan segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Seperti kita berbicara mungkin ya saat itu kepada Tuhan, oh Tuhan, inilah pergumulan saya. Nah, mungkin saat itu juga seperti itu Sakaria. Dia masuk membawa pergumulan yang begitu besar ini di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Muncullah seorang malaikat Tuhan yang namanya malaikat Gabriel. Berdiri di sebelah kanannya Sakaria. Apa yang terjadi saat itu? Sakaria menjadi terkejut dan takut. Nah, dia takut. Tapi kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Sakaria, karena doamu telah dikabulkan. Wah adik-adik, puji Tuhan. Datang seorang malaikat langsung menjawab doanya Sakaria dengan Elisabet. Dikatakan bahwa doamu telah dikabulkan. Pergumulan mereka Tuhan akan kabulkan adik-adik. Istrinya Elisabet akan mengandung kata malaikat. Tapi secara manusia Sakaria ini tidak percaya. Bagaimana Tuhan? Saya sudah tua, istri saya ini mandul. Bagaimana bisa memiliki anak? Ya, saya minta tanda sama Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Malaikat bilang, Sakaria kamu kurang percaya. Maka apa yang terjadi? Sakaria kamu akan dikasih tanda bahwa kamu akan bisu. Bisu itu tidak dapat berkata-kata. Nah, pada waktu Sakaria keluar dari bait suci, banyak orang sudah ada yang berkumpul menunggu. Kok lama sekali nih Sakaria. Nah, setelah Sakaria keluar, dia tidak bisa berkata-kata, tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Nah, di saat itulah dia tahu bahwa tadi malaikat sudah kasih tahu, Sakaria, kamu kurang percaya, kamu minta tanda. Nah, tandanya kamu akan bisu, tidak dapat berkata-kata. Nah, setelah itu baru Sakaria sadar. Nah, setelah masa jabatannya selesai, pulanglah dia ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Memang benar, Elisabet mengandung. Nah, adik-adik, puji Tuhan, itu pergumulan yang besar ya adik-adik. Elisabet yang dikatakan sudah tua, tidak bisa memiliki anak, tetapi karena mereka berdua rutin datang kepada Tuhan, bawa pergumulannya di bait suci. Kalau kita mungkin ya, adik-adik sekarang ini, mungkin kita yang masih kecil ini, kita punya pergumulan, kita datang sekolah minggu, kita bawa pergumulan kita. Tolong doakan ya ibu-ibu guru sekolah minggu, saya sedang begini, saya sedang begitu, bawa di hadapan Tuhan. Maka dengan hati yang betul-betul kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita dengan cara dan waktunya Tuhan adik-adik. Nah, di ayat yang terakhir tadi dikatakan bahwa ayat 24-25, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah adik-adik, puji Tuhan lagi, Tuhan kita tuh Tuhan yang besar, perbuatannya ajaib, perbuatannya luar biasa. Siapa yang mau punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Kak Rosi mau punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatannya saja yang besar, tapi karena kasihnya kepada kita semua, maka kita semua dapat diberkati Tuhan. Nah, sekian adik-adik, ingat ya, pulang sampai di rumah, ceritakan kembali kepada semua teman-teman, orang tua, papa, mama, dan semuanya. Kasih tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, perbuatannya ajaib. Ya, jadi jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita tutup, nah, sekolah minggu kita berdoa, meminta terima kasih sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman-Mu. Berkati kami semua hingga firman yang sudah kami dengar itu bisa menjadi pelajaran untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom. Shalom adik-adik, kembali bersama dengan Kak Doli, kita akan menghafalkan ayat firman Tuhan dari cerita minggu lalu. Ayo, siapa yang masih ingat ayat hafalannya terambil dari mana? Benar sekali, dari Yohanes pasal 11 ayat 40b. Sudah siap menghafal? Kita hafalkan sama-sama yuk. Yohanes 11 ayat 40b. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wah, tepuk tangan buat adik-adik yang sudah menghafalkannya. Nah, sekarang giliran kita akan belajar bersama ayat hafalan untuk cerita minggu ini. Ayat hafalannya terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37. Begini bunyinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hafalkan sama-sama lagi yuk. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat menghafal. Ya adik-adik, kita telah sampai di penghujung ibadat kita. Tapi kita akan berjumpa lagi di sekolah minggu online minggu depan. Sebelum kita menutup ibadat kita, mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita melakukan pujian ini sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk menutup ibadat kita hari ini.
Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memimpin ibadat sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kami semua sehingga minggu depan kami boleh berjumpa kembali melalui sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.